Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ninyoman Oktarina sebagai moderator yang akan memandu rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Selamat datang rekan-rekan semua dalam acara webinar hari ini. Kita akan langsung berdiskusi mengenai topik yang sangat krusial, yaitu krisis moral generasi muda. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Saudara Daniel Cesar Mailano Tampubolon dan Alia Ciciliana Arianti, serta seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di ruang virtual ini. Sebelum memulai rangkaian acara, alangkah baiknya kita membuka dengan doa terlebih dahulu, agar diskusi singkat kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Agenda selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada rekan-rekan peserta webinar dimohon untuk mengambil sikap siap. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke agenda utama, izinkan saya membacakan rangkaian susunan acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa pembuka dan pembacaan rangkaian acara. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, pemaparan materi utama oleh narasumber. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Keenam, sesi dokumentasi. Ketujuh, doa penutup dan penutupan acara. Demi kelancaran jalannya webinar ini, kami mengimbau rekan-rekan untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan berlangsung dan diperkenankan menyalakan kamera jika jaringannya stabil. Baik rekan-rekan sekalian, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan lingkungan sosial saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku generasi muda di Indonesia. Di tengah berbagai kemudahan ini, kita justru dihadapkan pada tantangan nyata berupa penurunan nilai-nilai moral, etika, dan norma yang selaras dengan Pancasila. Untuk mengupas tuntas mengenai bentuk, penyebab, dampak, hingga analisis kasus nyata terkait krisis moral ini, langsung saja kita sambut kedua narasumber kita yang hebat hari ini. Selamat pagi, Saudara Daniel dan Alia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi materi yang luar biasa saat ini bersama kami. Kepada Ya, Saudara sama-sama. Daniel dan Alia, dipersilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga teman-teman semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Oke, jadi hari ini saya sebagai pemateri pertama dan Indonesia Sarang Bola dan rekan saya sebagai pemateri dua, Nama saya Alia Ciciliana Arianti. kami akan membahas tentang isu krisis moral generasi muda. Oke, ya ini ya.
profil kami sebagai pemateri. Oke, moderator bisa dilanjutkan. Oke, nah teman-teman sekalian, saya akan mengawali webinar kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini yaitu tema-tema yang sangat-sangat krusial dan yang sangat-sangat penting yang berhubungan dengan generasi muda nih. Nah, teman-teman semua ini masih generasi muda kan? Bisa jawab, Boy. Ya, Masih. Iya. pastinya masih generasi muda ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke lebih dalam pembahasan tentang isu kita yang kami angkat hari ini, kita perlu tahu dulu nih latar belakang mengapa sih krisis moral generasi muda itu bisa terjadi. Baik, nah teman-teman bisa sambil baca slide-nya. Oke, nah jadi krisis moral generasi muda itu merupakan salah satu permasalahan sosial yang banyak dibahas dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, krisis moral generasi muda menjadi salah satu permasalahan yang semakin sering terjadi, khususnya di era modern saat ini, teman-teman. Nah, didukung juga dengan perkembangan teknologi, media sosial, dan globalisasi membawa dampak dan perubahan yang sangat besar, khususnya bagi gaya hidup, pola pikir di tengah generasi muda. Nah, akibat dari perkembangan teknologi ini, pastinya itu menyebabkan adanya pengaruh baik itu positif maupun negatif. Nah, jika kita lihat dari pengaruh positifnya nih teman-teman, pastinya kan perkembangan teknologi itu sangat memudahkan kita. Soalnya kita jadi mudah berkomunikasi, mudah dalam hal belajar, khususnya bagi teman-teman yang masih sekolah ataupun kuliah, dan lain hal. Nah, sedangkan dari sisi negatif pasti ada juga nih teman-teman. Salah satunya yaitu isu kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu krisis moral generasi muda. Nah, jadi perkembangan teknologi itu juga dapat menyebabkan perubahan moral generasi muda jika ia tidak menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi sebaik mungkin, serta kurangnya pengawasan dan pendidikan karakter yang baik. Nah, kondisi ini banyak terjadi khususnya di kalangan pelajar nih teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga yang saat ini ikut webinar yaitu mahasiswa ya nih semua. Iya, Pak. Benar. Ah, ya. Nah, jadi krisis moral generasi muda ya pastinya tidak hanya terjadi di lingkungan pelajar, sekolah, bisa juga terjadi di kuliah sebagai mahasiswa nih ya teman-teman, maupun juga di lingkungan lainnya seperti lingkungan masyarakat dan sekitar. Nah, kita hari ini mau lebih membahas atau lebih dalam membahas tentang isu di kalangan pelajar. Nah, kita harus ketahui dulu nih apa-apa saja sih yang bisa terjadi di apa isu-isu di kawasan sekolah, di pelajar, isu-isu tentang krisis moral apa aja nih yang bisa kita temuin di lingkungan sekolah. Mungkin teman-teman yang saat ini sudah kuliah nih pastinya pernah mungkin menyaksikan, melihat atau merasakan tentang kejadian-kejadian pada saat sekolah. Nah, misalnya seperti adanya kasus bullying, tawuran, pergaulan bebas, kurangnya sopan santun, hingga kebiasaan merokok di lingkungan sekolah. Nah, sepertinya kalau kasus yang terakhir ini pasti banyak sekali nih terjadi di lingkungan sekolah, khususnya bagi-bagi pelajar. Khususnya pelajar yang cowok-cowok nih pasti nih, pada saat SMA. Entah pas saat jam kos atau lain-lain. Pastinya sering terjadi ya teman-teman. Oke, nah kita sudah mengetahui latar belakangnya. Kita selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari krisis moral. Oke, moderator bisa dilanjutkan. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu krisis moral? Tadi sudah disinggung tuh di latar belakang kita. Ada yang mau ngasih pendapat tentang krisis moral? Nah, di slide kita sudah ada tuh pengertiannya. Atau ada yang mau membacakan? Saudara Fatih mungkin bisa Baik, tolong bacakan buat kita. krisis moral adalah suatu keadaan ketika nilai-nilai moral, etika, norma, dan akhlak
itu mulai menurun dalam kehidupan seseorang maupun di masyarakat. Oke, terima kasih Nafati ya sudah membacakan untuk kita terkait dengan apa sih itu krisis moral. Oke, sesuai yang dibacakan oleh Fatih tadi, krisis moral adalah keadaan ketika nilai-nilai moral, etika, norma, dan akhlak mulai menurun dalam kehidupan seorang maupun pelajar. Nah, tadi kan sudah disinggung tuh teman-teman. Contoh kasus yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah, khususnya bagi kalangan pelajar. Nah, di sini ada dikatakan yaitu keadaan ketika nilai-nilai moral, etika, norma, dan akhlak mulai menurun. Nah, nilai-nilai moral seperti mungkin kalau kita bisa temukan saat di sekolah, siswa yang mungkin tidak menyapa gurunya, langsung saja melewati gurunya pas saat gurunya lewat. Nah, seharusnya kan kita sebagai pelajar tuh harusnya menegur, selamat pagi Pak, Bu, nah, seperti itu. Kemudian etika, nah etika dalam banyak hal ya teman-teman, etika dalam berkomunikasi, bertutur kata, dan etika-etika lainnya itu mulai menurun. Selanjutnya norma. Nah, norma di sini juga mengakibatkan eh, turunnya krisis moral jika tidak benar-benar diterapkan, seperti misalnya norma-norma sosial, norma-norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, akhlak. Ini pasti sangat-sangat suatu hal yang sangat-sangat krusial jika si seorang pelajar atau seorang itu tidak menerapkannya dalam kehidupannya. Soalnya kan akhlak. Berarti itu membahas tentang budi pekerti. Nah, jadi ke berapa hal ini? Ada nilai-nilai moral, etika, norma, dan akhlak. Nah, ada empat hal ini yang menyebabkan turunnya moral dalam generasi muda. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih yang membedakan generasi muda itu dilihat moralnya menurun dan tidak? Nah, di sini ada dijelaskan, generasi muda yang mengalami krisis moral cenderung sulit membedakan mana perilaku yang baik, positif, dan juga perilaku buruk atau yang tidak baik. Nah, sehingga dari kedua hal tersebut muncul tindakan yang bisa menyimpang dari norma-norma sosial serta nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi sampai sini apakah teman-teman sudah mengerti apa itu krisis moral? Mengerti. Oke, bagus. Kita harus paham dulu ya awalnya teman-teman, fondasi awal untuk kita masuk ke lebih dalam penjelasan krisis moral generasi muda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk krisis moral generasi muda. Oke, moderator bisa dilanjut. Nah, di sini ada foto-foto. Waduh, yang di tengah itu teman-teman bisa lihat. Oke, nah tadi juga saya sudah ada menyinggung sedikit pada saat di latar belakang salah beberapa kasus tentang krisis moral di kalangan pelajar. Nah, itu yang pertama ada apa tuh? Gambar apa itu teman-teman? Bullying ya, atau biasa cyberbullying itu. Oke, yang kedua itu masuknya ya pergaulan bebas ya, minum minuman keras. Wow, sangat-sangat tidak disarankan sekali teman-teman. Kemudian pastinya juga ada tawuran pelajar, itu penyebaran ujaran kebencian di medsos, mencontek. Nah, di situ ada tuh gambarnya. Dan banyak hal lagi ya teman-teman untuk bentuk kasus krisis generasi muda. Nah, di situ ada dijelaskan teman-teman, bullying dan cyberbullying, kurangnya sopan santun kepada guru dan orang tua. Kemudian ada juga tawuran pelajar, pergaulan bebas, penyebaran ujaran kebencian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, si perilaku mencontek dan tidak jujur, kemudian kurangnya kepedulian sosial dan gotong royong. Nah, tentunya dari sekian banyak kasus ini pasti banyak sekali ya teman-teman terjadi di kalangan pelajar. Nah, khususnya kasus bullying itu sangat-sangat banyak sekali ya teman-teman, bisa kita lihat dari sumber-sumber berita, majalah, baik itu majalah cetak, majalah online, sangat-sangat banyak banget yang mengangkat kasus bullying di sekolah, khususnya di kalangan pelajar. Kurangnya sopan santun kepada guru. Nah, tadi sudah saya singgung-singgung juga dikit tuh, Mas ya. Misalnya guru tadi lewat,
siswanya nggak nyapa. Nah, seharusnya kan disapa ya teman-teman pagi atau siang, ibu, bapak gitu. Kemudian tawuran pelajar. Nah, ini juga banyak-banyak sekali kasusnya teman-teman. Entah karena kesalahpahaman lah atau karena ada konflik lah, mungkin pada saat lomba ya mungkin teman-teman tim dari sekolah ini misalnya kalah, sekolah lain jadi kayak merasa tidak puas dengan hasil, jadinya mereka melakukan tawuran antar pelajar. Nah, itu salah satu kasus dari krisis generasi muda, krisis moral dan generasi muda. Selanjutnya pergaulan bebas. Nah, itu contohnya minum minuman keras, merokok, dan lain sebagainya. Itu juga sangat-sangat mempengaruhi moral dari generasi muda. Kemudian di situ juga ada dijelaskan penyebaran ujaran kebencian. Nah, ini khususnya banyak di media sosial ya teman-teman. Mungkin ada orang nih nggak suka sama seseorang, jadi dia kayak menyebarkan ujaran-ujaran yang tidak baik sama orang yang dia tidak suka itu. Nah, itu juga salah satu kasus dari krisis moral generasi muda. Kemudian yang terjadi di sekolah lagi ada mencontek. Nah, dan perilaku tidak jujur. Ayo, siapa teman-teman di sini yang pernah mencontek saat sekolah? Kakak harap semoga nggak ada ya. Nah, ya, itu juga salah satu kasus, ya, salah satu kasus yang menyebabkan krisis moral generasi muda. Itu juga sangat-sangat harus kita jauhi ya, teman. Karena mencontek itu tidak baik. Lebih baik jujur, lebih baik kita percaya diri dengan jawaban kita daripada jawaban orang lain. Karena jawaban orang lain belum tentu juga benar. Oke. Kemudian kurangnya kepedulian sosial dan gotong royong. Nah, kita bisa melihat nih setelah perkembangan zaman, dari zaman-zaman dulu sampai zaman sekarang kita di era teknologi yang sudah maju, pasti teman-teman semua, khususnya generasi muda, pasti banyaknya sosialnya di HP nih, pasti dunia maya. Nah, jadi perkembangan teknologi ini membawa dampak, yaitu kurangnya kepedulian sosial dalam generasi muda untuk bisa beraktivitas sosial di lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga salah satu bentuk krisis moral generasi muda nih, teman-teman. Juga tidak berpartisipasi pada gotong royong. Nah, biasanya kan kalau dalam mungkin kompleks apa tinggal teman-teman semua mungkin ada melaksanakan gotong royong mungkin setiap berapa bulan. Nah, itu efeknya generasi muda jadi malas ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong tersebut. Nah, ini teman-teman harus jauhi ya teman-teman. Jangan sampai kita melakukan semua kasus yang ada di sini agar kita bisa menjadi generasi yang baik, tidak melanggar semuanya ini. Oke, lanjut Kak, kita bahas tentang penyebab. Nah, di slide itu disajikan ada beberapa dampak dari krisis moral generasi muda. Nah, itu tadi sudah saya singgung juga ya teman-teman tuh. Yang pertama, pengaruh media sosial. Kan di era kita sekarang, perkembangan teknologi, media sosial sangat-sangat masif sekali itu mengaruhi generasi muda. Tadi salah satunya yaitu kurangnya partisipasi dalam hal bersosial, contohnya gotong royong tadi. Kemudian penyebab yang selanjutnya di situ juga kurangnya pengawasan keluarga. Nah, karena adanya perkembangan teknologi tadi, anak-anak itu jadi kebanyakan mainnya di HP. Kumpul sama keluarga pun jarang, berkomunikasi jarang. Jadinya orang tuanya pun mengawasi kurang. Nah, efek dari hal tersebut juga dapat mengurangi moral dari generasi muda tuh teman-teman. Oke, selanjutnya, nah pengaruh globalisasi ya, perkembangan teknologi kita sekarang ya. Ini berkaitan juga dengan pengaruh media sosial tadi. Lanjut, kurangnya pendidikan karakter. Nah, sebenarnya di sekolah-sekolah itu pasti harusnya ada ya teman-teman. Saat zaman-zaman kita sekolah, mulai dari mungkin SD, SMP sampai SMA, pasti kita ada diajarkan tentang pendidikan karakter. Apalagi kan di zaman sekarang kita, kalau saya seingat saya ya, kurikulum di sekolah itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, itu P5 kalau misalnya ya sebutannya pendidikan karakter. Nah, mungkin di sini tergantung pribadinya masing-masing nih teman-teman. Mungkin kurangnya mereka mengikuti pendidikan karakter di sekolah, jadinya menyebabkan mereka
turun tuh moral dalam diri mereka. Nah, sehingga itu juga menyebabkan krisis moral dalam generasi muda. Nah, selanjutnya ini juga berkaitan yaitu lingkungan pergaulan. Nah, kan di sekolah maupun di mana-mana teman-teman, kita kan di lingkungan yang sangat-sangat heterogen atau yang beragam ya. Jadi kita tidak tahu tuh bagaimana sikap-sikap teman-teman kita, lingkungan kita. Kalau kita tidak bisa memilih yang baik, kita bakal terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda pastinya harus bijak dalam memilih lingkungan pergaulan kita. Kalau sudah tahu itu pergaulannya tidak baik, sudah tidak sehat nih lingkungannya, otomatis kita harus kan menjauhi lingkungan tersebut. Sehingga kita harus fokus ke lingkungan yang positif nih teman-teman. Oke, nah dari sini apakah teman-teman paham dan masih semangat nih mendengarkan pembahasan kita? Harusnya masih semangat ya. Masih, ya dong, harus semangat dong. Karena ini sangat-sangat penting dan krusial sekali ya teman-teman untuk kita patut pahami bersama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya nih Kak. Itu nah, slide berikutnya tentang apa nih? Nah, peran dari pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi krisis moral. Nah, pastinya ya teman-teman, pendidikan kewarganegaraan sangat-sangat berperan penting sekali untuk mengatasi dari terjadinya krisis moral dalam generasi muda. Oke, bisa dilanjut, Kak, slide-nya. Nah, di sini kami ada menjadikan beberapa peran dari pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi krisis moral dalam generasi muda. Oke, yang pertama pastinya ya, penanaman nilai-nilai Pancasila. Nah, kita ketahui bersama nilai-nilai Pancasila ada berapa teman-teman? Ada 5. Nah, melalui nilai-nilai Pancasila tersebut, pastinya generasi muda dapat disadarkan bahwa kita sebagai masyarakat yang nasionalisme ya teman-teman, itu harus tetap menanamkan jiwa-jiwa akan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Nah, setiap nilai-nilai itu, kelima nilai itu haruslah kita bisa menerapkannya agar bisa mengatasi krisis-krisis moral. Misalnya kita ambil contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu berarti kan nilai kemanusiaan. Jadi, kita sebagai generasi muda harus bisa menanamkan atau menerapkan nilai-nilai kemanusiaan itu, khususnya bagi lingkungan-lingkungan sekitar kita. Misalnya teman kita kalau ada mengalami musibah, otomatis kan kita harus memberikan pertolongan. Oke, kemudian ada pendidikan etika dan moral. Nah, ini juga penting sekali ya teman-teman berhubungan dengan etika, adab kebiasaan kita khususnya dalam bersosial, dalam berkegiatan, dimanapun kita berada, pastinya kan etika sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat penting untuk mencegah ya, krisis moral. Oke, selanjutnya itu pembelajaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini kita kan ketahui bahwa kita tinggal di suatu negara itu pasti memiliki hak serta kewajiban kita dalam melakukan setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu perlu kita ketahui juga agar mencegah terjadinya krisis moral generasi muda. Selanjutnya itu ada penguatan sikap toleransi, nasionalisme, dan gotong royong. Nah, ini masih berkaitan juga ya teman-teman dengan nilai-nilai dalam butir-butir sila Pancasila, yaitu sikap toleransi, gambar contoh pada nilai ketuhanan, ada butir pertama. Nah, kita kan hidup beragam nih teman-teman, nggak cuma satu agama saja, nggak cuma satu suku, nggak cuma satu budaya. Nah, oleh sebab itu kita perlu menanamkan sikap dan jiwa toleransi antar sesama. Misalnya teman-teman di sekolah nih melihat ada teman-teman yang lagi ibadah, mungkin ibadah Jumat ya, teman-teman kita yang Muslim biasa. Nah, kita hargai itu teman-teman, kalau mereka ibadah ya kita jangan ganggu mereka, jangan ngajak-ngajak ngobrol ataupun hal-hal yang bisa mengganggu fokus mereka dalam ibadah.
Kemudian sikap nasionalisme juga perlu kita tanamkan dalam diri kita karena jiwa nasionalisme sangat-sangat penting ya bagi kehidupan kita, khususnya dalam kita bernegara. Dan sikap gotong royong ini juga terkandung dalam butir-butir Pancasila. Nah, kita kan hidup bersosial nih teman-teman, di kalangan baik itu masyarakat, di sekolah. Nah, kita harus berperan aktif nih, berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Contohnya di situ kegiatan gotong royong. Jangan teman-teman menghindarlah, tiba-tiba pergi lah, atau kalau ada kegiatan kerja bakti di sekolah bolos. Nah, itu jangan ya teman-teman. Kita harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Oke, sampai sini apakah teman-teman masih semangat dan masih paham? Masih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya mengatasi krisis moral yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alia. Oke, selamat pagi. Apakah masih semangat jiwa-jiwanya? Oke, sekarang izin saya menjelaskan. Saya ini pemateri 2. Jadi, yang kita bahas itu apa saja upaya mengatasi krisis moral. Nah, kita mulai dari yang dalam dulu. Pertama itu dalam keluarga. Nah, kalau dalam keluarga, itu orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Nah, kita ini salah satu contoh untuk masa depan nanti. Kalau kita jadi orang tua, pastinya kita harus mengajarkan teladan yang baik buat anak-anak kita. Contohnya mengajarkan pendidikan etika, pendidikan moral, dan contohnya lain lagi itu kita mengajarkan sopan santun kepada sesama. Itu dapat mengatasi krisis moral terjadi pada anak-anak atau generasi selanjutnya. Terus kedua, itu ada dalam sekolah. Kalau dalam sekolah, kita bisa menerapkannya dengan memperkuat pendidikan karakter dan kegiatan positif. Tadi yang seperti pemateri 1 jelaskan, itu ada kegiatan P5 di mana setiap sekolah pasti ada, walaupun kurikulum masih selalu berganti, tapi selalu ada namanya pendidikan karakter. Bermulanya dari mana? Dari sekolah dulu, lalu ke guru-guru. Lalu kita lanjut kegiatan positif. Kegiatan positif di sekolah itu tidak hanya selalu dari pendidikan karakter saja, tapi dalam lingkungan sekitar. Contohnya, jika melihat teman kesulitan, kita bantu. Lalu kalau misalnya ada gotong royong di sekolah, kita ikut. Itu salah satu contoh kegiatan positif yang bisa dilakukan dalam sekolah. Lalu lanjut ke dalam masyarakat. Dalam masyarakat, ya seperti yang pemateri 1 tadi jelaskan, kita bisa ikut serta dalam kegiatan gotong royong, lalu sikap toleransi yang tinggi kepada teman-teman maupun orang-orang terdekat kita maupun orang-orang di sekitar kita. Kita tahu kalau di dunia ini kita tidak tinggal hanya dengan satu budaya, satu suku, dan satu agama saja, tapi banyak sekali yang harus kita toleransi atau kita hargai bahwa kita itu orang-orang yang berbeda-beda dengan asal yang berbeda-beda, namun kita tetap satu jua karena kita Indonesia. Lalu kita lanjut lagi ke dalam diri sendiri. Nah, dalam diri sendiri, generasi muda itu harus bijak menggunakan media sosial dan memilih pergaulan yang baik. Jadi, contohnya, banyak banget kan kalau ada kasus tentang pembulian secara nonverbal lewat chat ataupun lewat komentar atau sebagainya, itu dapat menurunkan moral dari seseorang. Jadi kita lebih baik, kita menghargai, kita ingat, tingkatkan sikap toleransi kepada orang lain, karena apapun yang kita lakukan itu semuanya didasari oleh diri sendiri. Nah,
Oke, silakan moderator dilanjutkan. Kita akan lanjut ke contoh kasus krisis moral generasi muda. Nah, jadi contoh kasus krisis moral generasi muda di Indonesia itu ada maraknya kasus bullying dan cyberbullying di sekolah maupun media sosial. Kita banyak sekali, pasti sekolah banyak sekali menerima laporan bahwa kegiatan bullying maupun cyberbullying di sekolah itu. Bahkan mungkin di masa kalian sekolah SD, SMP, SMA, pastinya kalian pernah merasa atau pernah melakukan, bahkan mungkin pernah melihat kegiatan bullying atau cyberbullying ini di sekolah. Tapi misalnya kalau di media sosial itu sudah sangat umum dan kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kita ingat tadi sebagai mahasiswa maupun pelajar generasi muda, kita harus menanamkan tingginya sikap toleransi hingga meningkatkan etika dan moral supaya tidak ada terjadinya kasus yang seperti ini, yaitu kasus krisis moral, kasus bullying, cyberbullying, dan lain-lain. Lalu ada beberapa pelajar melakukan penghinaan, perundungan, bahkan kekerasan terhadap teman sebayanya demi popularitas atau konten media sosial. Nah, ini jangan ditiru ya teman-teman, karena apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak ke lingkungan sekitar. Kita tidak tahu apa yang dirasakan orang lain karena kita harus melakukan apapun itu harus dengan atas dasar etika dan moral. Makanya dari adik-adik sekalian maupun teman-teman sekalian harus tingkatkan nilai etika maupun moral agar tidak terjadi kasus seperti penghinaan maupun perundungan seperti ini. Oke, lanjut silahkan. Lanjut ke lanjut ke kasus real krisis moral generasi muda. Nah, ini salah satu kasus nyatanya terjadi di lingkungan sekolah adalah tindakan bullying yang direkam dan disebar melalui media sosial. Misalnya, sekelompok siswa ini melakukan perundungan terhadap teman sekelasnya karena dianggap berbeda atau kurang populer. Nah, korban yang dihina, didorong, bahkan dipermalukan di depan teman-temannya ini kemudian video kejadian tersebut diunggah ke media sosial untuk mendapatkan perhatian dan komentar dari pengguna lain. Nah, ini kasus seperti ini nih menunjukkan adanya penurunan nilai moral, empati, rasa saling menghargai sesama pelajar. Nah, tindakan ini tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi mental korban seperti rasa takut, minder, dan stres, tetapi menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan nyaman. Siapa sih pelajar yang ingin lingkungan sekitarnya itu dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini? Suka merundung, suka menghina, suka berkata kasar, atau sering juga bertindak di luar moral, itu pastinya kita yang tinggal atau berada di sekitarnya sangat tidak nyaman dan sangat tidak betah di sekitarnya. Karena itu, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang lintas dari norma-norma yang sudah ditetapkan. Lalu, dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, PKN, tindakan bullying itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Khususnya, kita tahu sila kedua itu isinya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan pendidikan karakter, pengawasan terhadap penggunaan media sosial khususnya dari orang tua ke anak, serta menanamkan sikap toleransi dan saling mengerti dan
menghormati kepada peserta didik. Contoh dari kisah nyatanya itu moderator. Contoh kisah nyatanya itu ada dari siswa yang ditegur karena merokok, memicu aksi mogok sekolah massal, dan perdebatan di media sosial. Oke, kasus ini pernah terjadi di SMAN 1 Cimaga, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, salah satu contohnya tadi itu dia bermula dengan seorang siswa kedapatan merokok di area sekolah saat kegiatan Jumat bersih. Nah, kemudian kepala sekolah ini menegur siswa tersebut dengan keras dan diduga menampar siswa karena dianggap melanggar aturan sekolah. Namun, setelah kejadian itu, sekitar 630 siswa melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk solidaritas terhadap temannya. Dan kasus ini kemudian viral di media sosial dan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Nah, dari sini dari kasus ini menunjukkan bahwa krisis moral tidak hanya terlihat dari tindakan merokok di lingkungan sekolah, tapi juga dari sikap sebagian siswa yang membela pelaku yang jelas melanggar aturan sekolah. Dalam kehidupan sekolah, merokok merupakan tindakan yang melanggar norma atau disiplin dan bertentangan dengan nilai kesehatan, etika, dan tata tertib sekolah. Akan tetapi, tindakan tersebut justru dianggap biasa oleh sebagian siswa sehingga muncul aksi solidaritas yang kurang tepat. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan materi krisis moral generasi muda, kasus ini menunjukkan beberapa penyebab utama krisis moral, yaitu satu, itu pengaruh lingkungan, pergaulan, dan teman sebaya. Karena satu orang merasa sudah merokok ini adalah simbol keberanian dan kedewasaan, banyak remaja yang melakukan tindakan tertentu agar diterima oleh kelompok pergaulan tersebut. Nah, terus adanya kurang pendidikan karakter. Sebagian siswa ini belum memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan menghormati aturan sekolah. Nah, jadi sebagai siswa kita tuh harus mengikuti arahan dari sekolah jika ada pendidikan karakter, jangan pernah membolos, sehingga kita tahu apa saja pentingnya disiplin, pentingnya tanggung jawab, menghormati aturan, agar semua itu berjalan sesuai dengan normanya. Lalu ketiga ada pengaruh dari media sosial. Kasus ini menjadi viral di media sosial sehingga membesarkan konflik dan mempengaruhi opini masyarakat. Nah, masyarakat itu tidak hanya satu orang, tapi banyak sekali orang. Dan banyak orang yang setuju, banyak juga orang yang tidak setuju. Karena di sini saya lihat gurunya juga ada melakukan kesalahan, sehingga banyak masyarakat itu menjadi dua kubu, antara yang salah itu siswa, yang salah itu guru. Tapi secara krisis moral generasi muda, kita bisa lihat bahwa anak muda jika dikasih rokok dan segala macam, itu masih saja dikasih aturan tentang rokok dan segala macam, ternyata dia masih melanggar aturan, itu termasuk krisis moral generasi muda. Lalu ada lagi itu ada kurangnya kontrol diri dan kesadaran moral. Dia tahu bahwa merokok di lingkungan sekolah itu adalah suatu pelanggaran atau kesalahan di lingkungan sekolah. Tapi karena dia ini merasa mengutamakan solidaritas kelompok dibanding memahami masa tindakan yang benar dan salah, sehingga dia jadi melakukan hal itu secara sadar tapi tidak tahu itu benar atau salah dilakukan. Karena dia memprioritaskan solidaritas kelompoknya, di mana satu circle itu harus merokok semua atau sejenisnya. Dampak dari kasus ini sangat besar bagi siswa maupun sekolah.
Reputasi sekolah menjadi buruk di mata masyarakat. Proses belajar mengajar jadi terganggu karena munculnya pandangan negatif terhadap generasi muda. Selain itu, kasus ini menunjukkan menurunnya rasa hormat terhadap aturan dan pentingnya pembentukan karakter. Jadi, sebenarnya jika ada dampak baik dari sini, kita belajar bahwa apapun yang dilakukan yang melanggar norma itu pasti tidak baik. Lalu dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, tindakan merokok di sekolah atau sampai aksi mogok massal uh, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama tadi seperti yang saya jelaskan, kedua, itu sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab karena kurangnya kesadaran untuk menghargai aturan dan lingkungan sekolah. Lalu kedua itu adalah sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Karena konflik yang terjadi justru menimbulkan perpecahan di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena tadi videonya sempat viral sehingga masyarakat menjadi dua kubu antara benar dan salah. Lalu ada ketiga itu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena tindakan tersebut mengganggu hak siswa lain untuk mendapatkan suasana belajar yang nyaman. Tuh. Dari kasus ini kita dapat pahami bahwa pendidikan karakter itu sangat penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, tanggung jawab, dan bermoral baik. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membimbing remaja yang mampu membedakan perilaku benar dan salah. Media sosial juga harus digunakan secara bijak agar tidak membesarkan konflik dan penyebaran pengaruh negatif. Nah, kita sebagai generasi muda itu harus menanamkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan bermoral baik supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali kita seperti penyebaran pengaruh negatif, penyebaran konflik. Nah, kita itu apalagi kita di zaman teknologi sekarang itu harus menggunakan media sosial itu dengan bijak. Di mana media sosial itu khususnya harus menyebarkan informasi yang positif, selalu memberikan eh, selalu menggunakan media sosial itu secara bijak supaya tidak ada lagi kasus seperti perundungan hanya untuk konten atau penghinaan karena dia ini begini dan tidak ada lagi kata-kata yang tidak baik dikeluarkan dalam media sosial. Karena zaman sekarang contohnya di TikTok, Instagram maupun Facebook itu banyak sekali kasus-kasus yang bersebar bahwa orang memvideo siswa, eh, perundungan dan segala macam itu semua sebenarnya sudah ada aturannya di undang-undang. Jadi kita harus hati-hati juga menggunakan media sosial agar tidak ada lagi kasus-kasus yang serupa. Lalu kasus tersebut menunjukkan krisis moral dari perilaku merokok dan sikap siswa yang membela pelanggaran aturan sekolah melalui solidaritas yang kurang tepat. Nah, solidaritas itu baik, tapi jika dipikirkan lagi, kalian bersolidaritas itu atas dasar baik atau benar. Jadi, kita harus saling memahami apakah yang dilakukan sudah benar atau salah. Lanjut, moderator. Jadi, hal ini berkaitan dengan, nah ini sudah ya, kesimpulan. Jadi, krisis moral ini merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial harus diimbangi dengan pendidikan karakter dan pengamalan nilai Pancasila. Nah, kerjasama dengan keluarga, sekolah, maupun masyarakat juga
Bahkan pemerintah itu sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang bermoral, bertanggung jawab, dan berkarakteristik baik. Oke. Selama selama penjelasan ini, apakah ada pertanyaan dari peserta-peserta webinar? Ini kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang sudah mengangkat tangannya, dipersilahkan kepada Fatih Muharam dan Erti Fatmawati untuk memberikan pertanyaannya. Baik, izin masuk. Saya Fatih Muharam ingin yaitu kan di zaman sekarang ini di tengah maraknya kasus-kasus seperti judi online itu kan sering menjerat jutaan warga. Selain itu fenomena flexing atau pamer kekayaan yang dilakukan oleh pejabat atau influencer atau orang-orang lain deh yang biasanya itu entah kekayaan secara nyata atau ilegal serta Nah, kita menghadapi penurunan moralitas personal secara massal, ataukah ini bukti nyata runtuhnya suatu fungsi kontrol sosial dari institusi hukum, agama, dan keluarga? Itu aja pertanyaan saya. Untuk pertanyaan pertama sudah. Kita tampung dulu, lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Erti Fatmawati. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, saya Rifat Mawati. Di sini saya akan bertanya, apakah fenomena krisis moral pada generasi muda saat ini dapat dikatakan lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Atau sebenarnya hanya tampak lebih menonjol akibat pengaruh dari media sosial yang mempercepat penyebaran informasi tersebut? Lalu, dalam konteks tersebut, sejauh mana sih perkembangan teknologi dan perubahan sosial berkontribusi terhadap perubahan karakter serta nilai moral generasi muda? Terima kasih. Baik, dipersilahkan untuk Saudara Daniel dan Alia untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih tadi Saudara Pati Muharam bertanya tentang eh, judi online ya. Oke. Terima kasih Ya, Pati Muharam, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kasus-kasus baru seperti judi online itu ya, terus flexing hasil korupsi dan perundungan digital itu mencerminkan krisis moral yang dipicu oleh kelumpuhan fungsi institusi kontrol sosial, bukan sekedar kejahatan individu belaka. Nah, hal ini terjadi oleh beberapa faktor sistemik. Pertama itu adanya lemahnya penegakan hukum yang gagal diberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan rasionalisme atas tindakan amoral demi keuntungan instan. Lalu kedua itu ada pergeseran nilai budaya dari shame culture atau budaya malu. Ada menjadi well culture di mana
masyarakat cenderung memuja kekayaan tanpa peduli dari mana asal-usulnya. Tuh. Serta ketiga itu tergesernya peran keluarga, agama, oleh narasi media sosial yang menormalisasi sensasi di atas substansi etika. Alhasil ketika sistem hukum tebang pilih atau lingkungan sosial justru memaklumi kesuksesan yang amoral, runtuhnya moralitas ke individu menjadi konsekuensi logis akibat hilangnya benteng etika dalam struktur masyarakat kita. Apakah pertanyaan tadi sudah menjawab kepada saudara Patih Muharam? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Tati. Selanjutnya, tadi pertanyaan dari RT ya. Oke, tadi bertanya terkait tentang em, pembandingan pengaruh dari krisis moral di generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, fenomena krisis moral pada generasi muda saat ini itu bisa dikatakan sangat-sangat rumit ya. Nah, tapi tidak selalu berarti lebih parah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, kita dapat ketahui ya teman-teman, perbedaan zaman yang sebelumnya mungkin perkembangan teknologi itu belum terlalu masif dan sekarang juga perkembangan teknologi yang sangat masif. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan krisis generasi muda pada saat ini di zaman ini tuh lebih cepat menyebar karena adanya perkembangan teknologi didukung dengan media sosial yang sangat-sangat banyak ya, teman-teman. Jadi apa-apa kalau ada masalah, kalau ada fenomena itu pasti langsung bersebar ke media sosial. Nah, selanjutnya di sisi lain perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter generasi muda. Nah, selain tadi perkembangan teknologi, juga dia memberikan pengaruh terhadap karakter generasi muda. Nah, dengan kemudahan akses informasi melalui perkembangan teknologi tadi, itu memberikan pastinya dampak positif. Contohnya seperti bertambahnya wawasan, kemudahan dalam belajar, mengakses berbagai hal, dan meningkatkan kreativitas. Nah, namun tanpa kemampuan jika kita tidak bisa menyaring informasi yang ada dengan baik, pastinya anak-anak muda atau generasi muda itu bisa terpapar dengan konten negatif atau budaya yang instan, seperti bisa ujaran kebencian hingga perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai moral yang telah kita pahami sebelumnya. Nah, oleh karena itu, krisis moral generasi muda itu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan individu atau akibat juga dari perkembangan teknologi. Nah, fenomena ini juga merupakan hasil dari interaksi antara perkembangan zaman, pengaruh lingkungan sosial, pola pendidikan, serta penggunaan teknologi yang tidak diimbangi dengan penguatan karakter dan nilai moral. Dia menyebabkan penggunaannya beralih ke hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pendidikan karakter sangatlah krusial atau penting untuk generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baik mungkin dan secara bijak, tanpa menghilangkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari generasi muda atau peserta didik. Oke, dari jawaban ini apakah bisa mendukung dari pertanyaan tadi, Erti? Nah, sudah. Oke, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya ada lagi teman-teman kita yang mau bertanya. Oke, di sini di layar ini Rahmadani mengangkat tangan, bisa disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan lingkungan sosial itu memberikan pengaruh besar terhadap perilaku generasi muda. Nah, di satu sisi kan teknologi membuka akses informasi dan memperluas wawasan, tetapi di sisi lain juga munculnya berbagai penyimpangan perilaku seperti cyberbullying, ujaran kebencian, hingga menurunkan interaksi sosial secara langsung. Nah, dari kondisi tersebut, apakah krisis moral generasi muda itu eh,
krisis moral generasi muda saat ini benar-benar disebabkan oleh perkembangan teknologi atau justru hanya karena kurangnya kemampuan generasi muda dalam menyaring dan menggunakan teknologi secara bijak. Nah, bagaimana sih peran pendidikan itu dalam menjawab dari kondisi tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Rama atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya nih, Kak, moderator. Untuk penanya terakhir yaitu Paulina Febrianti, silahkan untuk pertanyaannya. Oke, silakan Paulina. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya, dari pemaparan materi tadi, pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi krisis moral generasi muda di era globalisasi. Namun, saat ini masih banyak ditemukan berbagai bentuk krisis moral seperti bully, cyberbullying berdasarkan kondisi tersebut. Mengapa pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh generasi muda yang ada di Indonesia, serta bagaimana pendidikan karakter dapat membantu mencegah terjadinya berbagai bentuk krisis moral di lingkungan sekolah maupun kehidupan masyarakat. Bisa diberikan contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Paulina atas pertanyaannya. Ya, mungkin di sini teman saya akan terlebih dahulu menjelaskan dari pertanyaan Rahma tadi ya. Oke. Terima kasih Saudari Rahma, pertanyaannya sangat bagus. Pertama, tadi pertanyaannya apakah penggunaan teknologi itu benar-benar penyebab dari krisis moral atau karena kurangnya kemampuan generasi muda? Dengan pertanyaan tadi ada bagaimana peran pendidikan dalam menjawab tantangan tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap krisis moral saat ini itu sepenuhnya disebabkan oleh perkembangan teknologi. Nah, teknologi ini pada dasarnya bersifat netral, sehingga dampak tergantung dengan cara individu menggunakannya. Perkembangan teknologi memang mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah interaksi, tetapi jika tidak disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kontrol diri, teknologi ini dapat menjadi sarana munculnya perilaku negatif seperti yang dijelaskan tadi, cyberbullying, penyebaran ujaran kebencian, dan menurunnya etika dalam berkomunikasi. Lalu karena itu, akar permasalahannya itu bukan hanya pada teknologi, tapi juga pada kemampuan generasi muda dalam menyaring informasi secara kuat dan tidaknya pendidikan karakter, menyaring menyaring informasi serta kuat atau tidaknya pendidikan karakter yang diterima. Disinilah pendidikan memiliki peran penting, bukan hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, tanggung jawab, juga pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, solusi yang diperlukan bukan hanya membatasi perkembangan teknologi, melainkan membentuk generasi muda yang mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Oke, apakah pertanyaannya sudah jelas? Oh iya, belum. Tadi ya satunya tadi itu. Ya sudah. Terima kasih kepada Rahma atas pertanyaannya. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Di berarti ada 4 pertanyaan. Tadi dari Paulina itu menanya kalau saya bisa ambil intisarinya itu, mengapa pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh generasi muda di Indonesia? Serta bagaimana peran pendidikan karakter dapat membantu mencegah terjadinya berbagai bentuk krisis moral di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya, Saudara Paulina. Jadi sini saya akan menjawab. Nah, pastinya penting sekali ya pendidikan karakter itu dibutuhkan sekali dalam generasi muda. Karena pendidikan karakter berfungsi untuk membentuk kepribadian, sikap dan perilaku seseorang agar sesuai dengan nilai moral, norma sosial, dan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, pastinya generasi muda sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Juga mulai dari perkembangan teknologi, yaitu budaya asing bisa masuk dengan cepat, serta penggunaan media sosial yang tidak terkendali dengan baik. Nah, jika tidak dibentengi dengan pendidikan karakter yang baik, maka generasi muda akan mudah terjerumus dalam hal-hal yang menyimpang nih. Dan juga itu bisa merugikan ke dirinya sendiri. Nah, selain itu pendidikan karakter juga dapat membantu mencegah berbagai bentuk krisis moral. Seperti tadi kasus cyberbullying, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, penyalahgunaan media sosial, dan perilaku yang tidak jujur. Nah, dengan pendidikan karakter, pastinya generasi muda akan memiliki rasa empati, kepedulian, tanggung jawab, serta kemampuan dalam mengendalikan diri, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif dari perkembangan teknologi yang masih saat ini. Nah, selain itu juga generasi muda akan lebih menghargai aturan, menghormati sama, dan mampu menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Nah, oleh karena itu, pendidikan karakter harus diterapkan secara terus-menerus nih. Tidak hanya pada saat kejadian itu saja, tapi harus dilaksanakan terus-menerus agar nantinya itu eh, bisa ditanamkan dalam diri generasi muda sehingga nanti dapat membentengi agar bisa mengurangi kejadian atau bahkan menghapus kejadian-kejadian dari kasus-kasus krisis moral generasi muda ini nantinya. Oke, mungkin sekian. Apakah pertanyaan ini dapat mendukung, penjelasan ini dapat mendukung pertanyaan tadi? Bagaimana, Paulina? Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya sangat O- mudah di. Oke. Baik, Kak. Mungkin sudah ya, pertanyaannya sudah cukup. Oke, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Saudara Daniel dan Alia atas jawaban-jawaban yang sangat jelas dan mencerahkan kita semua. Oke, mungkin tadi moderatornya lagi hayo. Ya, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat-sangat luar biasa sekali. Rekan-rekan sekalian, sesi diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini resmi saya tutup. Terima kasih atas diskusi yang sangat interaktif dari rekan-rekan semua, serta jawaban yang sangat mencerahkan dari para narasumber kita. Sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, mohon kesediaannya untuk kita ambil sesi dokumentasi. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Satu kali lagi. Satu, dua. Oke, terima kasih. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara ini, mari kita mengucap syukur dan berdoa kembali agar ilmu serta poin-poin yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Kesimpulan penting yang dapat kita bawa pulang adalah bahwa pembentukan generasi muda yang bermoral, bertanggung jawab, dan berkarakter baik memerlukan komitmen nyata yang dimulai dari diri kita sendiri. Saya selaku
Moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan kata selama memandu jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan partisipasi aktif dari rekan-rekan semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima Terima kasih pagi, kepada terima moderator. kasih. Terima Terima kasih kasih. juga untuk teman-teman semua. Hmm. Sukses kita semua.